Boleh berdiri? Silakan. Kesukaan berdiri. Dengan Barat 12 Muharram 1434 atau 20 November 2012. Eksepsi keberatan atas nama Fitria Kurniawan alias Abu Fat Tegar Taufik. Wartawan dan umum nomor PDM 265-PDM-10-2012. Muqaddimah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non-muslim, selamat siang. Bismillah. Segala puji milik Allah. Kami memohon pertolongannya dan mohon ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diriku dan keburukan amalku. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tidak ada nabi setelah dia. Ya Allah, berikanlah salawat, salam dan kebaikan atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Bahwa asas dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, huruf kapital dari dasar hukum, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan teknologi atau netral teknologi. Demikian bunyi pasal 3. Pasal 4 Undang-Undang ITE huruf D membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Fitria Kurniawan alias Abu Fat Tegar Taufik, baik unggah video dan atau gambar adalah untuk memberi manfaat dan itikat baik dan memajukan pemikiran, yakni bahwa perbuatan Habib Alwi adalah tidak benar secara syariat Islam. Antara lain perbuatan menuju kesyirikan, meminta infak padahal dia adalah keluarga Nabi Muhammad, dan terbukti manfaat postingan tersebut ada yang sadar dan tertutup dengan akidah yang benar. Ada di inbox di akun Abu Fahad Tegar Taufik. Selanjutnya kami akan menerangkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan syariat Islam adalah doa untuk meminta hajat kepada penghuni kubur, baik dia seorang nabi, wali atau yang lainnya. Jelas ini hal yang menuju kesyirikan. Dalam surat An-Nisa dikatakan, mohonlah pada Allah sebagian dari karunia-Nya. Rasulullah SAW mewanti-wanti, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Imam Ibn Abdul Hadi Rahimahullah 744 Hijriah menerangkan bahwa berdoa memohon kepada selain Allah hukumnya adalah haram dan dikatakan syirik. Berdasarkan ijma' para ulama, riwayat Zaid bin Arqam dalam riwayat Muslim adalah sebagai berikut. Saya bacakan artinya langsung. Lalu Husain bertanya kepada Zaid, "Hai Zaid, siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait?" Jawabnya, "Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah orang tidak diturunkan menerima sedekah seperti kalau beliau." Husain bertanya, "Siapa mereka?" Jawab Zaid, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Ibnu Abbas. Apakah mereka semua diharuskan menerima sedekah?" Tanya Husain. "Ya," jawab Rasul. Sahih Muslim juz 2 halaman 279 bab Fadail Ali. Dakwaan batal hukum. Dakwaan ke-1 bahwa jaksa penuntut umum telah tidak cermat, tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dan surat dakwaan itu batal dihukum pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf D Kuhap. Demikian juga jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 808-Fit-1984 tanggal 29 Juni 1985, Mahkamah Agung nomor 33-Mil 1985 tanggal 15 Februari 1986, Mahkamah Agung nomor 492-KR-1981 tanggal 8 Januari 1983. Tidak jelas dan tidak jelas dan tidak lengkap. Dakwaan JPU tidak menyebutkan tentang siapakah yang telah mengadukan perbuatan terdakwa. Kiranya mohon perlihatkan sekaligus beri kopi dari pihak yang mengadukan. Padahal ini adalah tindak pidana aduan. Dalam surat dakwaan Habib hanya disebutkan sebagai saksi tanpa ada kata korban. Dalam pemilikan video tidak jelas siapakah pemilik video, karena terdakwa sendiri dapatnya dari Ustadz Najmi dan Abu Fat disuruh oleh Ustadz Najmi. Jadi terdakwa bukan Dadar, Ustadz Najmi dari siapa dan seterusnya. Jadi unsur tanpa hak makin kabur karena
itu sudah menyebar dari Ustadz Nabi ke siapapun, karena lewat Bluetooth waktu itu pengetahuan saya, keterangan dari Al-Quran, sudah banyak yang menerima transfer via Bluetooth. Harus diketahui bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Pasal 1 angka 2 UU ITE. Media elektronik lainnya berarti bisa handphone, telepon genggam. Terdakwa Al-Fat dapat video Habib Syubhat dari Ustadz Najmi, Ustadz Najmi dari Faiz, semuanya via HD atau Bluetooth. Jelas video tersebut sudah jadi milik umum karena telah menyebar kemana-mana dan telah banyak dilakukan banyak orang. Demikian pula gambar, foto, dan daftar donatur umroh Habib terdakwa dapatkan via Bluetooth dari Faiz. Tentang waktu penghinaan dan atau pencemaran nama baik juga dakwaan JPU tidak jelas. Sudah terang perbuatan saksi Habib Alwi adalah menuduh syirik dan terlarang secara syariat agama, baca muka di atas, dan Habib senang akan perbuatan tersebut dengan tertawa bersama-sama jemaah lainnya. Jika berkenan nanti kami akan putarkan video yang dimaksud. Bahwa JPU telah tidak cermat mengatakan semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman dengan akun terdakwa dapat diakses. Kami katakan, bagi yang belum berteman dengan Al-Fat negara tauhid tidak bisa melihat dindingnya. Syaratnya ya dia harus berlangganan. Beda dengan YouTube, semua orang bisa mengaksesnya. Facebook dengan YouTube beda sekali. Dakwaan kedua, bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan surat dakwaan itu batal demi hukum. Pasal 143 ayat 2 huruf D dan ayat 3 C KUHP, demikian juga yang sudah direvisi Mahkamah Agung nomor 808 K garing PIT garing 1984 tanggal 29 Juli 1985, Mahkamah Agung nomor 33 K garing MIL 1985 tanggal 15 Februari 1986, Mahkamah Agung nomor 492 K garing KR garing 1981 tanggal 8 Januari 1983. Tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dakwaan JPU tidak menyebutkan tentang siapakah yang telah mengadukan kepada terdakwa. Mohon kami dijelaskan juga tentang kopi dari pihak yang mengadukan. Padahal ini adalah tindak pidana aduan. Dalam surat dakwaan Habib hanya disebutkan sebagai saksi tanpa ada kata korban. Dalam pemilikan video tidak jelas siapakah pemilik video karena terdakwa sendiri dapatnya dari Ustadz Najmi dan Al-Fat disuruh oleh Ustadz Najmi. Jadi terdakwa bukan dari Ustadz Najmi dari siapa dan seluruhnya jadi unsur tanpa hak di sini makin kabur. Harus diketahui bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE. Media elektronik lainnya berarti bisa handphone atau sejenisnya, iPad dan sejenisnya. Terdakwa Al-Fat dapat video Habib Syubhat dari Ustadz Najmi, Ustadz Najmi dari Faiz, semuanya via Habib Bluetooth. Jelas video tersebut sudah jadi milik umum karena telah menyebar kemana-mana dan telah banyak dilakukan banyak orang. Demikian pula gambar, foto, dan daftar donatur umroh Habib terdakwa dapatkan via Bluetooth dari Faiz. Tentang pemuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik juga dakwaan JPU tidak jelas. Sudah terang perbuatan saksi Habib Alwi adalah menuduh syirik dan terlarang secara syariat agama. Dan Habib senang akan perbuatannya tersebut dengan tertawa-tawa bersama jemaah lainnya. Tentang gambar foto Habib Alwi Asgaf dengan pakaian khas Belanda dan foto daftar nama para donatur hadiah jajan umroh ke-10, JPU menyebutkan waktunya bersamaan upload video Habib Syubhat yakni tanggal 25 Agustus 2012. Yang benar adalah upload foto Habib Alwi Asgaf dengan pakaian Belanda adalah tanggal 25 Agustus 2012 dan upload gambar donatur tanggal 1 September 2012. Dengan demikian dakwaan 1 berubah dari ketiga dan dakwaan keempat batal demi hukum. Bahwa JPU telah tidak cermat mengatakan semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman dengan akun milik terdakwa dapat diakses. Kami katakan bagi yang belum berteman Al-Fat dengan tauhid tidak bisa melihat dindingnya kalau belum berteman. Dia harus berlangganan baru bisa melihat milik dari Al-Fat. Beda dengan YouTube, semua orang bisa mengaksesnya. Bahwa JPU dalam dakwaan jelas kabur dengan mengatakan atas perbuatan terdakwa yang mengupload sebuah gambar video saksi Habib Alwi dengan menambahkan kata-kata yang tidak